di apa namanya di Bukit Tinggi. Saya pernah nonton Saluang di satu pasar, mungkin di Sawah Lunto atau saya lupa persisnya. Mereka menyanyikan selain lagu Minang, salah satunya lagu Butet. Dan saya tidak mengenalinya untuk beberapa lama. Karena walaupun strukturnya sama, jadi Saluang nya kan Anusra. Nah, barangkali apakah Anda pernah iya, pernah dengar itu. Bisa nyanyikan, soalnya saya bisa nyanyikan. Jadi sangat lain itu. Di Minangkabau itu dia menggunakan sistem 4 nada. Sistem 4 nada. Saya yakin ini memang pengaruh dari Parsi yang disebut dengan Dazgah itu. Jadi Mas Guntur paham betul tentang ini, yaitu di dalam makam itu ada yang disebut dengan makamat yang mengolah dari nada pertama sampai ke nada keempat. Cuma 4 nada aja dia bermain. Kemudian dari 4 nada ini kemudian terjadi teras-terasnya seperti persawahan. Udah tuh dia naikkan dari mulai 2 sini, 2 ke atas. Gaya seperti itu. Nah, Butet tadi saya nggak ngerti sampai di mana ininya. Bagaimana dia ini formula yang dia gunakan untuk menyanyikan Butet? Apakah seperti ini atau apakah seperti yang tadi? Mi re do re mi fa sol la si do itu kan jelas, ini kan. Kalau Butet itu nggak jelas yang di Minangkabau. Tapi saya ingin memberikan contoh yang lain, Pak Endo. Di orang Batak itu nggak kenal tangga nada minor. Jadi jangan dikirain orang Batak yang kalau di dalam musik barat itu selain disebutkan ekspresi itu kalau bernada minor itu artinya nada sedih. Nada minor itu selalu dikonotasikan nada sedih. Orang Batak ada tradisi yang namanya mangandum. Mangandum itu lamenta, menangis dalam upacara kematian. Tapi tangga nadanya tidak tangga nada minor, mayor. Tangga nada mayor. Nah, ini saya performer di atas pentas. Zaman-zaman tahun 80-an dulu itu saya bikin aransemen, bikin kur, kemudian main dengan gondang. Saya cari pemain gondang yang asli gitu kan. Kemudian pada suatu ketika saya ingin menyanyikan lagu dari Aceh, namanya Bungong Jempa. Pernah dengar nggak lagu Bungong Jempa, Bungong Jempa, maka di Aceh. Itu Bungong Jempa. Iramanya minor, sistem tangga nadanya minor. Begitu dimainkan sama orang Batak, bunyinya nggak kayak begitu, karena orang Batak ini nggak ngerti dia tangga nada minor. Bunyinya tahu seperti apa ini? Dan ding dang 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 ding dang 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 ding dang ding dang dang ding dang ding 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 dang ding ding dang dang ding ding dang ding dang ding dang ding dang ding ding dang ding dang dang ding dang ding 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 dang ding ding dang ding dang dang berubah terus sama sekali gitu. Jadi ini itu berangkat yang sama seperti apa tadi lagu Butet tadi. Jadi nggak diketahui. Jadi 4 nada dan nya kan iramanya beda, jadi sama berubah dia. Nah, tapi yang menarik di sini yang mau pengen kita lihat bagaimana dia memindahkan struktur melodi tadi ke sistem tangga nada ini. Sistem tangga nada yang terbiasa di dalam musiknya, dalam sistem tangga nada Minangkabau tadi. Itu menarik. Ada lagi yang ini, Mas. Saya tertarik sama alat musik Celtic box ini. Selamat sore, nama saya Wibowo, tapi orang-orang saya Bowi, Pak Ando, Pak Rizal, nama saya Bowi. Ya, saya baru datang Tuhan, jadi saya tidak mengikuti semua. Mungkin pertanyaan saya tidak konteks dengan ini Tuhan.
alat musik India sendiri beragam-ragam, dan India khususnya India sendiri memang saya baru menyukai belakangan gara-gara The Beatles. Mungkin The Beatles lah yang memperkenalkan musik India ini ke ranah pop. Hingga Ravi Shankar waktu melatih George Harrison almarhum belajar sitar gitu. Ada satu lagu di lagu itu ya, dia di situ menggunakan tambura, tapi secara suara secara ini saya lihat seruti itu seperti tambura gitu. Apakah itu tambura atau seruti, dan apakah nadanya itu bisa bisa changeable, bisa diganti gitu, ataukah cuma hanya satu nada itu saja gitu, karena musik India itu kan memang hanya mengenal one tone gitu. Ya, Shruti itu dalam bahasa Sanskerta itu suara, bunyi. Ya, jadi disebut Shruti box, kotak suara. Ya. Intinya adalah untuk menciptakan apa yang disebut di dalam musik India, di dalam terminologi musik Barat, drone, D-R-O-N-E, drone. Jadi nada yang panjang terus menerus untuk dijadikan nada dasar dalam menggarap melodi. Itulah dalam bahasa musik popnya atau musik baratnya tonikanya, terjadikan tonika, tonalnya. Jadi dia menirukan tambura. Nah, menirukan tambura yang menggunakan dua nada di sini. Di dalam musik India itu hanya dua nada, sa sama pa, do dengan sol. Do, sol. Karena di dalam teori India, teori musik India, nada yang pertama sama nada yang kelima tidak boleh berubah. Dia tidak boleh berubah. Yang boleh berubah itu adalah nada yang kedua sampai ke 4, atau nada yang ke-6 sampai ke 7. Itu yang berubah. Disitulah mereka bermain dengan teori-teori tadi yang disebut dengan permutasi dan kombinasi. Sa, pa. Nah, saya coba mau improvisasi di sini dengan menggunakan drone ini. Sa, pa, na, na, na. Nina. Kalau disatukan sudah ada mi di sana. Saya mulai dengan nada ga, ga, na na ne ne, na ne ne ne. Sudah berapa nada saya mainkan di sini sebetulnya? Ada nada pa, ada nada sa. Kemudian saya garap dua nada. Gagarin Gariza. Ri-nya, nada keduanya saya tidak menggunakan nada re mayor atau nada kedua mayor, tapi nada kedua minor ya. Cuma itu aja saya main. Saya masukkan pa dikit. Saya masukkan ma. Saya masukkan. Cuma 3 nada itu. Tapi dibarengin dengan ini. Bayangkan gereza nggak bunyi dia dalam dalam rasa musikal kita. Ketika dikasih drone, dia langsung menyatu. Sorry. Na 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 na. Gari sa 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 sari gaga. Na 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 na. Cuma itu nggak cuma sarigama pada pamagariza, sarigama pada pamagariza. Cuma itu aja. Nah itu gunanya drone ini, dan itu biasanya di dalam tradisi dia menggunakan tambura, dan di tambura itu di setel dengan memanfaatkan harmonik nada putar. Jadi partial note-nya ditonjolkan, dan teknik orang India memunculkan partial note tadi itu dengan cara
menempatkan kuda-kudanya menjadi cengkung seperti itu, cengkung. Lalu di antara senar dengan itu diganjelin benang, dikasih benang. Lalu yang terjadi kemudian ketika dia tidak langsung ketemu dengan ininya, maka terjadi getaran. Getaran ini menghasilkan apa yang disebut dengan harmonik tadi, berputar dia. Karena bab fundamentalnya di sini saling berbenturan dia. Itu disebut benang tadi, disebut jiwa. Disebut jiwa. Barangkali bisa ini menolong ini. Jiwa. Namanya jiwa. Jiwa.